Gimana kabarnya pagi ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, ininya dibuka. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa sama-sama untuk mengikuti pembelajaran ya, terutama pembelajaran pada pelajaran Bapak yaitu pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama untuk membacakan doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Silakan wali kelas Najma untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, Robbil Alamin. Mudah-mudahan tadi pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran pada kali ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu ya. Tujuan Bapak di sini ini yang pertama, Bapak sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 yang hari ini itu adalah pembelajaran untuk uji kinerja yang dilakukan oleh LPTK atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Ini kartu pesertanya ya. Di sini ada yang pertama nomor peserta PPG Bapak 2108111182. Terus NIM PPG-nya itu ya 2108111182. Terus nama lengkapnya Yudi Suprayogi Hamdan ya. Terus jenis kelaminnya laki-laki dan pengelola ujian kinerjanya itu adalah di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon ya. Jadi ini ya surat Bapak untuk mengadakan uji kinerja ya. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak hadir ya. Yang pertama, Amelia ada? Hadir. Yang kedua, Alpi hadir. Yang ketiga, Nazma hadir. Yang keempat, Zapin. Yang kelima, Bima ada Bima? Gak ada. Kemana? Sakit. Kenapa? Sakit apa? Sakit? Panas ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit itu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, ya, sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, Bapak terlebih dahulu ingin menyampaikan ya, kita dalam keadaan sekarang ini masih COVID-19. Bapak tidak henti-hentinya untuk memberikan motivasi pada kalian senantiasa selalu menjaga kesehatan ya, baik di sekolah ataupun di rumah, agar apa? Agar kita terhindar dari virus-virus yang sekarang merajalela, terutama sekarang itu yang apa disebutnya COVID-19. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita akan mengulas kembali pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, Bapak pengen tanya dulu ini. Kemarin kita belajar tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu dibagi berapa? Dua. Apa Najma? Hari kiamat dibagi dua. Hari kiamat dibagi dua. Ada kiamat sugro, bukan kol-kolah ya. Kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang apa? Kecil. Kalau kiamat kubro besar. So,
siapa yang tahu kasih contohnya Bapak yang termasuk tanda-tanda kiamat sugro? Ayo. Banjir, terus gempa bumi, terus kebakaran hutan. Ada lagi? Ada lagi? Hancurnya di sekitar kita, atau umpamanya bisa jadi juga kan contohnya siapa? Model kita meninggal, itu termasuk kiamat sugro gak? Iya, manusia meninggal itu termasuk kiamat sugro. Yo, sekarang contoh dari tanda-tanda kiamat kubro. Hancurnya semesta beserta isinya, ya. Terus tanda-tandanya kembali juga datangnya apa? Dajjal, atau Dajjal itu disebut pembohong. Terus munculnya Nabi Isa alaihi salam. Terus ada lagi? Masih banyak ya. Tanda-tandanya baik yang kecil ataupun yang besar itu adalah sudah bermunculan. Apalagi yang tanda-tanda kecilnya. Contohnya kan kemarin laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya, banyak sekarang itu, berarti itu udah termasuk tanda-tanda kecilnya sudah muncul. Baik, alhamdulillah pembelajaran yang kemarin kalian masih hafal, kalian masih mengerti. Baik, untuk pembelajaran yang selanjutnya, ya, untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang bab yang selanjutnya, yaitu tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum Bapak memulai kepada pembelajaran tentang indahnya nama-nama Allah, kalian harus tahu dulu ya tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini. Agar apa? Agar pembelajaran kita ini terfokus. Apa tujuannya? Yang pertama, meyakini adanya Allah SWT tempat meminta atau maha berkuasa, maha mendahulukan dan maha kekal. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Asma'ul Husna, ya, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Yang ketiga, menganalisis makna dari Asma'ul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Dan yang keempat, melafalkan Al-Asma'ul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Berarti yang akan kita pelajari itu tentang apa sekarang? Asma'ul Husna. Ada berapa Asma'ul Husna? 99. Siapa yang tahu apa itu Asma'ul Husna? Nama-nama Allah yang baik atau indah. Tapi yang akan kita pelajari hari ini tidak 99-nya. Yang akan kita pelajari adalah cuma 4, yaitu apa? As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, ya. Nah, ini ya. Dalam materi yang ketiga ini tentang indahnya nama-nama Allah, itu ada 2 subbahasan. Yang pertama makna Al-Asmaul Husna, yang kedua menunjukkan bukti Al-Asmaul Husna. Tapi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang makna Al-Asmaul Husna. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu Asmaul Husna? Tadi kan udah dijelaskan bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Nah, sebelum lanjut kepada pelajaran, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira itu ada seorang anak dan seorang guru ngaji lagi menyerahkan apa itu? Infak dan sodako. Nah, dari gambar ini itu nanti menjelaskan tentang sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik itu dalam Asmaul Husna. Ya, di sini berarti kira-kira ini apa nih? Kalau kita memberikan kepada orang lain, berarti ini kan kita lagi zakat nih, lagi sodako. Kalau sodako itu kita memberikan sesuatu kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Kita punya kelebihan makanan,
kita memberikan kepada fakir miskin, berarti kita memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Berarti ini pun sama, ya. Zakat, infak atau sodako itu berikan kepada amil zakat, dan amil zakat itu akan nanti memberikan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Oke, yang kedua coba perhatikan, ya. Yang keduanya perhatikan. Nah, ada siapa ya ini ya? Hah? Tegar. Ada si Dani lah. Ada si Dani. Ini kata si Dani dalam hati, subhanallah, cerah dan indahnya hari ini. Ya, indahnya alam semesta ini. Berarti ini menunjukkan bahwa alam semesta ini adalah tetap yang menciptakan adalah Allah. Yang menjadikan alam semesta ini adalah Allah. Allah sangat berkuasa atas apa yang Dia kehendakinya. Mau hari ini hujan, itu kehendak siapa? Allah. Mau hari ini cerah, itu kehendak siapa? Allah. Berarti ini pun kata si Dani, alhamdulillah ini cerah ini, berarti cerah ini adalah kehendaknya siapa? Allah. Oke, kita perhatikan lagi yang ketiga. Ya. Mana yang ketiga? Nah, ini ada tata surya dan planet berputar pada porosnya. Ya. Ini berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah Allah. Coba bayangkan oleh kalian, kalau ini kan planet-planet ya. Kalau planet-planet ini saling bertabrakan, berarti terjadi apa? Hari kiamat. Tapi ini kan kenapa ada kayak jalan seperti ini? Jangan ibaratnya mah berjalan sesuai dengan jalannya. Coba kalau umpamanya bumi nih, bumi itu ada di sini ikut-ikutan. Nah, itu kan nanti akan hancur. Nah, berarti ini semuanya adalah kehendaknya siapa? Allah. Sudah diatur sama Allah. Dan yang terakhir, nih, amati juga. Nah, kira-kira kalian ini mengamati apa nih? Siapa yang paham? Siapa yang mau menjelaskan ini lagi ngapain sih? Dari mulai bayi, mulai jadi anak-anak, agak dewasa kecil sampai dewasa, sampai orang tua, sampai kakek-kakek, sampai meninggal. Ini adalah semuanya proses kita manusia. Bahwa manusia itu tidak ada yang apa? Yang abadi. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, pasti semuanya mati atau meninggal. Mulai kita dari bayi sampai kepada tua, akhirnya kita ditanduk, ya, ditanduk ke kuburan meninggal. Ada gak sih manusia yang gak bisa meninggal? Gak ada. Berarti Allah itu tidak bisa meninggal. Makanya Allah maha kekal. Maha kekal itu berarti Allah tidak pernah meninggal, akan hidup abadi. Oke, ini ya dari gambar-gambar ini. Oke, kita akan pelajari satu persatu dari yang tadi kita Asmaul Husna. Yang pertama adalah As-Somad. As-Somad artinya Allah maha dibutuhkan. Allah tempat meminta. Ya, jadi Allah maha dibutuhkan. Kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah. Kita butuh Allah. Jadi tempat meminta. Makanya kalau kita mau minta-minta jangan ke orang. Mintanya ke siapa? Allah. Lewat apa biasanya kita? Lewat doa, lewat sholat. Itu ya. Nih, Allah Subhanahu wa taala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam perilaku sehari-hari. Kita suka memberikan bantuan seperti Allah senantiasa membantu kita. Jadi kalau kita membantu orang lain, pasti Allah pun akan membantu kita. Yakin nggak? Yakin. Karena Allah itu dibutuhkan. Ya, Allah itu dibutuhkan sama kita. Makanya tempat minta ke Allah, jangan minta ke pohon. Ini mah pengen kaya, minta ke pohon. Pohon emang bisa ngasih? Enggak, yang bisa ngasih itu adalah Allah. Ya, bisa dipahami As-Somad? Jadi As-Somad itu artinya Allah maha dibutuhkan atau Allah maha meminta. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita pinta, itu adalah kekuasaannya Allah.
mintalah ke Allah. Ya, makanya kan kalau kita meminta pasti Allah akan kasih. Tapi kalau kita nggak minta, Allah kasih nggak? Enggak. Makanya contohnya kalian minta uang ke orang tua. Kalau kalian nggak minta, yakin nggak orang tua ngasih? Enggak. Tapi kalau minta uang pasti nanti dikasih. Kalau mamahnya punya uang. Yang kedua, al-muqtadir. Al-muqtadir adalah Allah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Apa Maha Kuasa? Maha menentukan semuanya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, di langit, di bumi, semuanya adalah yang menentukan siapa? Allah. Hari ini hujan, padahal mah terang Pak, tadi pagi tiba-tiba langsung gelap hujan. Itu kuasa siapa? Allah. Ada yang bisa menurunkan hujan? Ya, haknya itu adalah Allah yang bisa menurunkan hujan. Ada yang umpamanya ini nih, umpamanya perempuan pada cantik, itu cantik, parasnya cantik, itu pun adalah siapa yang menentukan? Allah. Bapak laki-laki, kalian perempuan umpamanya, itu pun yang menentukan siapa? Allah. Ya. Jadi kalau udah Allah yang menentukan, kita jangan merubahnya. Jadi yang laki-laki pengen jadi perempuan, yang perempuan begitu pun sama pengen jadi laki-laki. Berarti itu sudah melanggar ketentuan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Langit, bumi semuanya adalah kekuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak. Bayangkan gunung berdiri tegak, tak ada tihangna, gak ada tihangnya tapi berdiri. Tanah numpuk seperti itu bisa berdiri. Ya, sungai-sungai yang panjang berliku. Coba bayangkan ada sungai. Saha yang bikinnya itu sungai. Ya, padahal itu ketentuan Allah. Tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Ya, di laut banyak ikannya juga banyak ikan. Ya, bermacam-macam ikan, itu adalah kekuasaan Allah. Oleh sebab itu kita mensyukuri segala kekuasaan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bisa dipahami? Yang kedua apa? Al-Muqtadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama As-Somad artinya tempat meminta atau Maha dibutuhkan. Yang kedua Al-Muqtadir Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga apa? Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya Allah Maha mendahulukan. Bapak pengen tanya dulu nih. Ini meja. Bapak pengen tanya, meja dulu apa tukang mejanya dulu? Tukang mejanya dulu. Sekarang Bapak pengen tanya, adanya langit dan bumi terlebih dahulu atau adanya Allah terlebih dahulu? Nah, berarti Allah itu Maha mendahulukan. Ya, jadi yang pertama Allah mah. Jadi bukan berarti sekarang ada langit bumi. Siapa yang ini? Allah. Berarti Allah itu yang pertama. Tidak ada setelah Allah atau sebelum Allah tidak ada. Ya. Jadi tiba-tiba ujung-ujung ada langit dan bumi, ujung-ujung ada manusia, enggak? Ya. Kita juga kan kita nih. Kita duluan apa orang tua kita duluan? Orang tua. Nah, makanya ini pun sama. Allah Al-Muqaddim artinya Maha mendahulukan. Artinya Allah Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Apa yang diciptakan Allah? Langit, bumi, dan beserta isinya. Jadi langit, bumi beserta isinya itu adalah ciptaan Allah. Berarti kalau ciptaan Allah ada yang menciptanya. Siapa? Siapa yang menciptanya? Allah. Kan tadi dibilang Allah yang paling awal. Berarti langit dan bumi beserta isinya ada itu karena adanya Allah. Kalau nggak ada Allah, langit bumi ada nggak? Nggak ada. Ya, nih, tahukah kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah? Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu? Tukang kayu apa
jadi kursi atau meja kalau tidak ada yang membuat? Siapa yang membuat? Tukang kayu. Ya, bisa dipahami? Oke, kembali. Yang pertama adalah as-somad. Artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Yang kedua, al-muqtadir. Al-muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga, al-muqaddim artinya maha mendahulukan. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu al-baqi. Al-baqi itu artinya yang maha kekal. Kekal itu apa sih, Pak? Siapa yang tahu kekal? Kekal abadi, kayak gitu kan? Berarti kekal itu adalah tidak pernah mati, tidak pernah hancur. Itu kekal. Makanya Allah itu tidak akan mati, tidak akan hancur. Kalau kita mati gak? Mati, berarti kita mau kebalikan daripada Allah. Allah itu maha kekal, kita mah panah. Panah itu akan rusak. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau akan rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Ya, lihat saja proses manusia tadi ya, dari gambar. Lihat proses manusia dari mulai anak kecil, bayi, mulai anak kecil, agak dewasa sedikit, sampai umpamanya orang tua, sampai kakek-kakek. Emang udah sampai kakek-kakek enggak meninggal? Meninggal, sampai meninggalnya. Berarti kalau meninggal itu kekal gak kita? Enggak ya, enggak kekal. Makanya yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada ini yang 4 Asmaul Husna ini adalah yang harus kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama tadi apa? As-somad artinya tempat meminta atau maha dibutuhkan. Yang kedua, al-muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga, al-muqaddim artinya maha mendahulukan. Yang keempat, al-baqi artinya maha kekal. Ya, kira-kira dari keempat Asmaul Husna ini yang telah kita pelajari, ada gak yang perlu ditanyakan? Ada? Ada gak yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, baik ya, Bapak nanti akan dibuatkan kelompok kalian ya. Ini ada beberapa kartu ya yang akan Bapak kasihkan ke kalian. Nantinya kalian akan menentukan di sini. Ada yang dapat tentang Asmaul Husna-nya, As-somad, Al-muqaddim, Al-muqtadir atau Al-baqi. Ada juga yang mendapatkan artinya. Nanti silahkan sama kalian untuk berpasangan. Yang umpamanya ada, oh saya dapat As-somad Pak, berarti artinya tadi kan maha menentukan atau maha dibutuhkan. Cari temennya yang itu ya, nanti berpasangan. Oke, bisa dipahami ya. 1 Oke ya. Tadi yang Bapak sebutkan bahwa nanti kalian akan mendapatkan kartu masing-masing. Jangan dulu dibuka ya, jangan dulu buka. Nanti kita bukanya bareng-bareng. Ya, bukanya bareng-bareng. Ya, bukanya bareng-bareng. Oke, silakan pegang dulu terlebih dahulu. Ya, pegang dulu terlebih dahulu. Silakan baca dulu terlebih dahulu. Baca masing-masing. Ya, setelah dibaca coba angkat semuanya. Angkat dulu. Nah, bahwa semuanya sudah kebagian. Sudah dibaca? Sudah tahu? Tadi kan kita sudah belajar nih tentang As-somad, Al-muqaddim, Al-muqtadir sama Al-baqi. Silahkan sekarang cari pasangannya masing-masing. So, silahkan ya. Silahkan cari pasangannya masing-masing. Hah? Nah, kalau yang sudah ada pasangannya masing-masing, silahkan duduk berpasang-pasangan. Duduk berpasang-pasangan, silahkan.
nanti kalian ke depan, ya, berpasang-pasangan untuk menyampaikan kepada teman kalian. Nanti yang tidak ke depan, kalian memperhatikan temannya, itu betul apa tidak, ya, salah apa tidak. Nanti ingat ya, kalau yang betul kita kasih applause, tepuk tangan. Tapi kalau punya ada yang salah, nanti kita kasih hukuman. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Sekarang coba yang pasangan yang pertama, silakan maju. Yang di belakang perhatikan, betul apakah salah? Oke. Silakan buka ke depan. Nah, dapatnya apa itu? Nah, yang pertama ini as-somad. Apa artinya? Tempat meminta. Tempat meminta. Betul apa salah? Betul ya, kasih tepuk tangannya. Silahkan duduk. Silahkan yang kedua. Yang kedua. Oke, kasih tahu dulu teman-temannya. Ya, silahkan sebutkan. Al-Muqaddim. Apa artinya? Maha mendahulukan. Maha mendahulukan. Betul apa tidak? Betul. Al-Muqaddim maha mendahulukan. Betul? Betul apa tidak? Betul. Hah? Al-Muqaddim maha mendahulukan. Yang yakin dong. Betul apa tidak? Betul. Betul. Kalau betul ya kasih tepuk tangan. Ya, silahkan duduk lagi. Alhamdulillah ya, proses diskusi kita pada hari ini itu berjalan dengan lancar, bahwa semuanya sudah memahami makna dari Asmaul Husna, terutama yang keempat tadi, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, Bapak mohon, Bapak meminta kepada kalian untuk selalu mengingat-ingat itu Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Tidak hanya 4 ini ya yang kita pelajari kali ini, itu cuma 4, tapi yang harus kalian pahami, harus kalian hafal itu tetap 9 nama ya, nama Allah itu harus dipahami sama kalian. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pembelajaran terakhir ini rangkuman ya. Nah, bahwa pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Di antaranya yang dipelajari kita tadi yaitu tentang As-Somad, artinya maha dibutuhkan atau tempat meminta. Al-Muqtadir, maha kuasa atau maha menentukan. Yang ketiga Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Dan yang keempat Al-Baqi, artinya maha kekal. Kira-kira ada gak dari kalian yang hafal keempat nama Asmaul Husna ini? Silahkan maju ya. Gak apa-apa, nanti kalau salah gak apa-apa. Yuk, Japin, ayo maju. Ya, kasih tepuk tangannya ya. Oke ya, oke. Sebutkan keempat Asmaul Husna yang dipelajari kita pada hari ini. Yang pertama, As-Somad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Yang kedua, Al-Muqtadir artinya maha kuasa, maha menentukan. Yang ketiga, Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Yang keempat, Al-Baqi artinya maha kekal. ya, kasih tepuk tangannya. Ya. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini itu sudah selesai. Namun sebelumnya seperti biasa, Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kalian untuk mengetahui bahwa yang sudah dipelajari hari ini itu kalian benar-benar memahami. Makanya di sini nanti silakan untuk mengisi dan jawab ya. Bapak kasihkan satu persatu ya. Oke, kasih nama terlebih dahulu ya, kasih nama, kemudian kasih sekarang hari apa, tanggal berapa. Silahkan sebelum mengisi. Dan ingat, sebelum mengisi baca dulu Bismillahirrahmanirrahim.
cukuplah ya 10 menit. Nanti kalau sudah 10 menit selesai, tidak selesai, sama Bapak nanti dikumpulkan ya. Oke. Ya. Waktu sudah selesai, ya, selesai tidak selesai, itu kumpulkan. Ini adalah buat nanti penilaian kalian juga. Silahkan ketua kelas untuk mengumpulkan, minta tolong Bapak untuk mengumpulkan lembar kerja dari kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Berarti proses pembelajaran pada hari ini itu sudah selesai. Ya, mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini itu mendapatkan manfaat khususnya bagi Bapak, umumnya juga bagi kalian ya. Kira-kira dari tadi yang sudah dijelaskan ada yang perlu ditanyakan lagi apa tidak? Kalau tidak, baik Bapak nanti minta tolong kepada kalian untuk mempelajari materi yang berikutnya ya, yaitu materi yang berikutnya tentang sifat yang menunjukkan tentang Asmaul Husna yang tadi. Kalau tadi kan itu artinya mananya, tapi kita akan mempelajari nanti minggu depan insya Allah itu tentang sifat-sifat yang harus kita ambil dari sifat Asmaul Husna yang As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Silakan nantinya kalian baca-baca dulu terlebih dahulu sebelum pembelajaran minggu depan akan dimulai. Baik, kalau umpamanya tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, ya, mungkin pembelajaran yang hari ini yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini, ya, mudah-mudahan tadi ada manfaatnya. Akhirul kalam, ya, sebelum Bapak tutup, mari sama-sama membacakan doa terlebih dahulu untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada hari ini. Mari kita sama-sama baca wal asri secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.